Mari kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Dan masuk pengertian, Khulafaur Rasyidin adalah gelar yang diberikan kepada 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah para sahabat yang dekat dengan Nabi yang dipercaya untuk memimpin umat Islam dan melanjutkan perjuangan dakwah serta menyebarkan Islam. Kata Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, yaitu khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin, dan Rasyidun yang diberi petunjuk. Maka Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang dapat petunjuk dalam memimpin umat Islam. Dan ada khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah. Masa pemerintahan 632 Masehi sampai 634 Masehi. Pencapaiannya, Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau dikenal karena keteguhan imannya dan sikapnya yang jujur, as-siddiq. Selama pemerintahannya, Abu Bakar berhasil menyatukan kembali suku-suku Arab yang sempat memberontak setelah wafatnya Nabi melalui perang Riddah. Beliau juga memulai pengumpulan wahyu Al-Quran menjadi satu mushaf karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Kemudian pemimpin yang kedua ialah Umar bin Khattab, yang memiliki nama lengkap Umar bin Khattab Al-Faruq. Masa pemerintahannya mulai dari 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Pencapaiannya adalah Umar adalah seorang pemimpin yang tegas dan bijaksana. Gelar Al-Faruq diberikan karena beliau dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian, pada masa pemerintahannya, wilayah kekhalifahan Islam berkembang pesat meliputi Mesir, Syam atau Syria, Persia, dan sebagian besar wilayah Irak. Kemudian Umar juga menciptakan sistem administrasi pemerintahan yang lebih teratur, seperti pembagian wilayah kekhalifahan menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Beliau dikenal karena sistem hukum yang adil dan menciptakan kalender Hijriah. Lanjut, pemimpin yang ketiga bernama Utsman bin Affan, yang memiliki nama lengkap Utsman bin Affan Zunnurain, yang masa pemerintahannya mulai dari 644 Masehi sampai 656 Masehi. Pencapaiannya, Utsman dikenal sebagai seorang yang dermawan dan lembut. Gelarnya Zunnurain, yang memiliki arti pemilik 2 cahaya, diberikan karena menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pencapaian terbesarnya adalah pengumpulan dan penyebaran mushaf Al-Quran yang baku untuk mencegah perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam. Kemudian, pada masa pemerintahannya, wilayah Islam terus berkembang ke arah timur dan barat. Tetapi sayangnya, pemerintahannya diwarnai dengan pemberontakan karena beberapa kebijakan administratif yang dianggap tidak populer oleh sebagian pihak, yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Utsman. Kemudian pemimpin yang keempat bernama Ali bin Abi Thalib,
yang memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahannya mulai dari 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Pencapaiannya, Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, suami dari putri Nabi Fatimah Az-Zahra. Ali dikenal sebagai orang yang cerdas, berani, dan memiliki kedalaman ilmu agama. Lanjut. Masa pemerintahannya penuh dengan konflik internal, termasuk perang Jamal dan perang Siffin yang melibatkan sesama umat Islam akibat perbedaan pandangan politik. Kemudian, beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah, Irak. Kemudian Ali terbunuh oleh kelompok Khawarij pada tahun 661 Masehi. Setelah kematian Ali, berakhir pula era Khulafaur Rasyidin. Ada pula ciri kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, memimpin dengan keadilan. Mereka selalu menerapkan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, berdasarkan musyawarah. Kebijakan diambil berdasarkan musyawarah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh terkemuka. Yang ketiga, menjaga kemurnian ajaran Islam. Mereka berusaha memelihara dan menyebarkan agama Islam sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kesederhanaan hidup. Para khalifah ini hidup sederhana dan tidak mencari kekayaan pribadi dari kedudukan mereka. Era Khulafaur Rasyidin sering dianggap sebagai masa keemasan Islam, di mana Islam berkembang pesat dan sistem pemerintahan yang Islami diterapkan dengan baik. Mungkin